gitu ya. Walaupun Presiden Prabowo ini keberlanjutan dari Jokowi, tapi menurut saya intensi ingin mengganti Gubernur BI itu terasa. Ini ingin dieksekusi menjadi pasal tambahan. Kesan bahwa kita itu tidak lagi menganut independensi bank sentral menjadi ada. Mohon maaf gitu ya, urusan perselingkuhan pun nanti bisa dievaluasi kan. Kan itu kan menurut saya kan akhirnya jadi tidak memberikan kepastian. Jadi mandatnya kalau bisa lebih eksplisit lah, jangan muter bauran segala macam. Nah ini dalam menjalankan kewenangan tidak lagi memenuhi penilaian kinerja. Dan ini berarti bisa dipecat DPR loh. Betul. Kamu nggak bisa jaga mandat karena rupiahnya melemah. Digantilah dia karena politis kan. Kalau berdasarkan itu udah berkali-kali Gubernur Bank Indonesia diganti. Dengan sekarang itu mandatnya hanya menjaga stabilitas nilai tukar. Setiap hari kita bisa ganti Gubernur BI. Kalau ukurannya adalah politik. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya Awali Rizky dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya ditemani kembali oleh sahabat saya Mas Yanwar Rizky. Assalamualaikum Mas Yanwar. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Awalil. Kayaknya kita ditunggu Mas ini untuk mengomentari beberapa berita yang tanda petik panas akhir-akhir ini. Kali ini saya ingin mengangkat satu topik, yaitu RUU ya, rancangan undang-undang perubahan ya, amandemen atas undang-undang P2SK yaitu. Nah, coba ditayang, belum ditetapkan pengembangan dan penguatan sektor keuangan ya, P2SK, PPSK sebenarnya. Itu kan nomor 4 tahun 2023 lalu. Jadi baru 2 tahun ada amandemen. Nah, menurut informasi yang saya peroleh itu sudah tahap akhir, tinggal disahkan. Ini kami taping hari Rabu ini, mungkin disahkannya kalau tidak salah antara Kamis ini, mungkin. Nah, RUU itu sendiri semula hanya dimaksudkan menyesuaikan keputusan MK. Jadi ada keputusan MK para pemirsa yang membatalkan beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 itu. Nah, akibatnya DPR harus menyesuaikan kan, sehingga harus buat amandemen. Nah, tetapi ternyata meluas dari yang sekedar menyesuaikan dari keputusan MK itu. Dan dengan demikian sebetulnya ini bisa dikatakan adalah secara teknis inisiatif DPR kan, bukan inisiatif pemerintah kan gitu. Nah, diantaranya yang saya minta Mas Yanu, banyak sebetulnya, ada berapa 12 atau 13 poin, tapi yang saya ingin garis bawahi itu 4 hal yang meluas dari yang soal itu tadi. Ternyata ada perubahan tujuan Bank Indonesia, lalu ada nomor 2 Dewan Gubernur BI, Komisioner OJK, dan bisa dievaluasi dan jelas itu bisa diberhentikan dalam pengertian ini. Sebelumnya kan nggak ada tuh, meskipun nanti ada aspek keputusan Presiden. 3 soal anggaran operasional BI. Ini Mas, kita kan dulu Mas Yanwar pernah bilang ini beberapa hal ini bersifat rahasia karena memang gitu. Tetapi nanti ternyata mulai dirinci Mas, yang dimasukkan anggaran operasional itu dirinci oleh amandemen ini. Yang keempat, nah ini bidangnya Mas Yanwar dulu kan, soal penyidikan sektor jasa keuangan. Nah, coba kita lihat. Nah ini Mas urgensinya, ini yang saya dapat, itu sebetulnya kan hanya karena soal penyidikan itu hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK. Itu ternyata nggak bisa. Dapat ya, tapi selain OJK bisa kan begitu. Nah, karena itu tidak sesuai dengan menurut MK, nggak. Tindak pidana itu dapat oleh OJK, tapi selain OJK bisa. Kepolisian dan sebagainya kan. Nah yang kedua soal anggaran nih. Yang lama itu mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Ya di sini ternyata ada persetujuan DPR, kurang lebih begitulah. Kekuatan Menteri Keuangannya dikurangi. Nah, gitu next. Tapi ternyata banyak banget Mas, berapa belas ini. Ini ada 1, ada penambahan. Nah, saya ambil yang mulai 4 aja. Di 1, 2, 3 masih menyesuaikan dengan MK tadi. Ini ada soal penyidikan. Ini nanti mungkin bukan pasalnya yang saya ingin minta, karena ini kan belum ditetapkan, kita juga belum tahu persis. Bisa saja draft ini berubah toh. Tapi yang penting mungkin nanti kita butuh bantuan Mas Yanwar untuk sebetulnya yang masalah tindak pidana di pasar modal, di perbankan tuh ilustrasinya seperti apa kan. Lalu ini perubahan tujuan Bank Indonesia, lalu penjelasan anggaran operasional, ini menekankan tadi. Nah ada evaluasi ini Mas, yang berarti bisa dievaluasi DPR dan tanda petik ya bisa diberhentikan. Nah ini kalau ini perlindungan hukum. Next.
Nah ini yang perubahan tujuan Bank Indonesia, Mas. Tambahannya itu yang hitam tuh. Nah, apakah ini sesuai dengan yang dulu pernah dikatakan Mas Yanuar bahwa BI itu kan single mandat nih, stabilitas nilai rupiah, inflasi dan nilai tukar kan single mandat. Itu ketambahan tuh, bisa nggak itu ditafsirkan menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja, kan? Nah, tapi ini kalimatnya hanya begitu, Mas. Kira-kira serupa nggak dengan The Fed yang dual mandat gitu. Next. Nah ini OJK, LPS juga ini yang saya kutipkan cuma BI ini tambahannya. Dalam menjalankan tugas dan wewenang tidak lagi memenuhi penilaian kinerja sebagaimana diamanatkan undang-undang ini. Jadi bisa nih tidak dapat diberhentikan kecuali karena yang bersangkutan ada app. Dulu nggak ada kan? Jadi tidak harus perkara hukum, Mas, itu. Bisa DPR mengevaluasi. Nah, meskipun tetap ada keputusan presidennya. Ini sama, ini cuma saya kutipkan yang BI, OJK begitu, LPS begitu. Next. Nah, ini anggaran operasional, Mas. Ini kan dulu hanya begini nih, yang di amandemen dengan tambahan rincian nih. Ya, ini positif apa bagaimana pandangan Mas Yanuar? Jadi BI diminta pengertian kegiatan operasional itu dirinci lah, dijelasin. Tapi saya juga perlu nih mengetahui ini, harusnya publik berhak tahu nggak ini? Kan nggak tahu kita selama ini. Next. Ini penyidikan. Kalau penyidikan nanti sekedar informasi aja dari Mas Yanuar, itu penyidik gitu kan. Yang dulu ya tetap ada kepolisian, pegawai negeri, pegawai tertentu. Nah, tapi yang tadi diubah yang di atasnya dari ini tuh sebelumnya hanya OJK kan. Ini kayaknya tetap. Nah, next ada lagi. Nah, ini yang evaluasi tadi, tindak lanjut pengawasan tadi ada pasalnya. Kira-kira gitu. Nah, apa komentar Mas Yanuar? Meskipun pemirsa ini perlu kami garis bawahi ya, kami mendapat info ini dari hasil pembicaraan di DPR yang katanya sudah final, tinggal diketok. Tapi kalau nanti ternyata berubah ya kita ini dari info ini kita menganalisisnya bagaimana? Pertama gini Mas Awalil ya, kalau menurut saya sebetulnya kita tuh ada kerancuan ketika kita dulu menerapkan hasil ILO IMF ya, amandemen Undang-Undang BI. Ya. Kemudian dalam Undang-Undang BI itu juga ada pembentukan OJK. Nah, ketika undang-undang itu ditetapkan Mas Awalil, itu menjelang 1 tahun mau pemilu. Jadi 5 tahunnya kita ini 1 tahun sebelum presiden mau pemilu ada pemilihan gubernur BI dan deputi gubernur senior ya. Kemudian OJK begitu ditetapkan 2 tahun presiden SBY mau habis. Nah ini Mas Awalil menurut saya yang mengakibatkan ada kekakuan ketika presiden hasil pemilu dan DPR hasil pemilu tidak punya ruang menentukan Dewan Gubernur BI, terutama gubernurnya, dan juga komisioner OJK. Karena seolah-olah sudah menerima dari pemerintahan Sebelumnya. dan hasil pemilu sebelumnya. Nah, kalau di Amerika Serikat misalnya sebagai contoh, di Amerika Serikat, Gubernur The Fed, Chairman The Fed itu diajukan 1 tahun setelah presiden berkuasa. Jadi artinya, kalau sekarang kayak Trump kan ngomel terus nih tentang gubernurnya si Powell ini karena tidak bisa ikut dia. Nah dia tidak, memang di mana-mana gubernur bank sentral nggak bisa diberhentikan selain pidana dan sebagainya. Tapi secara politik parlemen di Amerika Serikat dan presidennya dia punya ruang untuk mengganti. Nah di kita ini karena tidak adanya ruang untuk mengganti ini dan kerigitan bahwa yang namanya gubernur itu hanya bisa diganti kalau pidana segala macam, sehingga muncullah yang namanya begitu misalnya presiden yang memerintah, DPR yang memerintah, ingin mengganti gubernur apapun alasannya. Ya. Anggap aja tidak sesuai, tidak sejalan. Tidak sejalan lah, tidak sejalan ya namanya juga orang membentuk tim ya, itu kan wajar saja ya. Nah itu yang mengakibatkan terjadilah yang namanya dicarilah urusan pidananya. Kriminalisasi, jadinya buruk lah ya. Termasuk terakhir ini juga menimpa BI dan OJK terkait dengan OTT di CSR itu. Nah, jadi kalau dilihat dari kacamata itu, menurut saya sebetulnya yang harus dirubah itu ya lebih kepada termin waktunya.
Iya, iya, iya. Jadi termin waktunya itu harusnya digeser. Digeser. Jadi harusnya kalau memang ada itikat ketika kemarin undang-undang P2SK ini di Ya, 2023, ya, harusnya menurut saya bisa ada aturan harus peralihan. aturan peralihan. Iya. Jadi ketika pada waktu itu Pak Iya, Peri mungkin diperpanjang dulu. Iya, tahu. Iya, iya. Nah, untuk memberikan ruang, jadi undang-undang P2SK-nya merubah undang-undang BI Iya. bahwa yang namanya gubernur BI dicalonkan oleh presiden hasil pemilu Iya. 1 tahun setelah berkuasa, dipilih oleh DPR hasil pemilu. Iya. Jadi menurut saya harusnya ya ruang konstitusinya di situ, Mas Awalil. Situ, ya. Jadi aturan peralihannya itu ruang konstitusinya di situ. Iya. Nah, karena kemarin tidak seperti itu dan kemudian sudah dipilih dan kemudian pas masuk gitu ya, walaupun Presiden Prabowo ini keberlanjutan dari Jokowi, tapi menurut saya intensi bahwa Presiden Prabowo ini juga ingin mengganti, bukan hanya Presiden Prabowo ya, tapi juga parlemen. Parlemen. Ya, ingin mengganti Gubernur BI itu terasa dengan kemudian ada kasus OTT itu. Dan pasal yang tadi ditambahkan, walaupun di MK tidak ada, yang menjadi penambahan tentang boleh mereview, boleh segala macam, itu muncul bersamaan dengan ketika persoalan CSR itu. Ya, persoalan CSR itu bahkan isunya ini dari mulai awal tahun. di awal tahun. Jadi memang kalau menurut saya intensinya adalah ingin melakukan penggantian. Iya. Ya kan? Nah, sebenarnya kalau ingin melakukan pergantian ini, kalau kriminalisasi dan juga pidana, kan kasihan juga yang dipidana ya. Iya. Karena semua orang pasti ada aja, ya kan? Nah, makanya menurut saya sih harusnya termin waktunya. Nah, sekarang ini ingin dieksekusi menjadi pasal tambahan. Ya. Iya, betul. Menurut saya kesan bahwa kita itu tidak lagi menganut independensi Bank Sentral menjadi ada. Karena gini, Bank Sentral itu dicalonkan oleh Presiden, dipilih oleh Parlemen. Ya kan? Sangat kuat posisinya. Sangat kuat posisinya. Sebetulnya menurut saya, kalaupun ingin ada yang namanya dikaitkan dengan kinerja, terkait dengan mandat. Ya Mas Walil ya? Mandat. Nah, terkait dengan mandat ini, menurut saya, kita fair aja. Ya. Tadi dikatakan kan ada pidana segala macam. Kinerja dikatakan oleh DPR ditambahkan oleh DPR, itu terkait mandat. Berarti mandatnya itu apa? Terkait dengan inflasi, dan tadi penambahan mandat. Penambahan mandat, walaupun menurut saya tidak setegas apa yang dilakukan oleh Bank Sentral di Amerika Serikat, mandatnya kan jelas. Mandatnya mengendalikan inflasi, ya kan? Dan kemudian menjaga unemployment. Tingkat pekerjaan penuh. Kalau ini kan inflasi, bauran kebijakan, jadi terlalu muter. Agak muter. Jadi kan harusnya mandatnya simpel saja, harusnya. Kayak seperti menjaga inflasi itu. Inflasi dan juga menjaga lapangan pekerjaan, gitu ya. Nah, dua mandat ini menurut saya Mas Awal ini ditetapkan KPI lah, KPI-nya Gubernur BI. Ya, artinya mandatnya bagaimana di DPR dan sebagainya. Nah, ketika dia melanggar mandatnya, menurut saya sah untuk dikatakan bahwa dia tidak berkinerja. Iya, tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi kan kalau sekarang dia dievaluasi kinerja, tapi nggak jelas kan nanti segala macam gitu. Nanti, mohon maaf gitu ya, urusan perselingkuhan pun nanti bisa dievaluasi kan. Kan itu kan menurut saya kan akhirnya jadi tidak memberikan kepastian. Jadi kalaupun sekarang memang ada ruang untuk itu, menurut saya harusnya jelas. Evaluasi ini terkait dengan kinerja, terkait mandatnya. Jadi mandatnya kalau bisa lebih eksplisit lah, jangan muter bauran segala macam. Bauran kan itu terlalu. Jadi dua mandatnya nih, menjaga stabilitas nilai tukar dan menjaga tingkat pengangguran atau tingkat pengerjaan penuh ya, biasanya begitu toh. Misalnya inflasi, ya, inflasinya berapa, ya kan? Kemudian penganggurannya berapa? Itu kan ditetapkan di depan tuh. Begitu dia tidak mencapai menjaga mandatnya, berarti kan dia harus dievaluasi dong. Ya kan Mas Walil? Ya kan? Harus dievaluasi. Tapi kan begitu dievaluasi, bisa saja dia tidak mencapai mandatnya karena beberapa faktor. Itu kan tadi ada pemeriksaan dan segala macam. Nah, menurut saya harusnya kalau kita ingin menerapkan lagi independensi Bank Sentral, katakanlah hasil dievaluasi kinerja itu terkait mandatnya dia tidak memenuhi mandatnya,
Menurut saya itu kan ruang konstitusi. Iya. Karena ruang dia diberikan mandat oleh konstitusi, Undang-Undang Bank Indonesia untuk menjaga 2 mandat kan? Iya. Begitu DPR menganggap dia tidak berkinerja untuk menjaga mandatnya, harusnya menurut saya masuk ke perselisihan antar lembaga negara. Kan DPR bukan bosnya Gubernur BI juga. Iya, betul. Presiden juga bukan, Iya, independensi. iya. Jadi menurut saya, kalaupun DPR dari hasil reviewnya, kinerjanya, oh ternyata tidak memenuhi mandat, maka menurut saya dibawa ke MK. Ya, Bank Indonesia itu, Bank Sentral itu disebut-sebut dalam Undang-Undang Dasar 45. Iya, loh. jadi maksud saya harusnya dibawa ke perselisihan Iya, antar iya, lembaga iya. negara. Nanti MK lah yang memutuskan. Iya. Sama juga kan ketika presiden, ya kan, di-impeach oleh DPR, kan nggak bisa langsung di-impeach Mas Awalil. Iya. Ya kan, harus dibawa ke MK kan. Iya. Nah, maksud saya untuk kita menjaga koridor bahwa Gubernur Bank Sentral itu independen Iya. dan juga dia hanya bisa diberhentikan kalau dia melanggar konstitusi. Iya. Kan kalau di DPR keputusan politik Mas Awalil. Iya. Ya kan, peradilannya pun peradilan politik. Iya. Ya kan, dalam artian ya kalau menurut saya harusnya di pasal itu. Iya. Jadi kita memberikan ruang, oke, DPR boleh juga bisa memberhentikan seorang Dewan Gubernur yang dianggap tidak menempuh, tidak mencapai kinerja untuk menjaga mandatnya, ya kan? DPR bisa melakukan pemeriksaan, ya lewat pansus kayak lewat segala macam. Begitu DPR final mengatakan bahwa dia melanggar mandat, maka menurut saya proses pemberhentiannya tetap harus lewat Mahkamah Konstitusi. Oke, ini Mas. Jadi ini pemirsa ya, ini yang awal, ini yang draft RUU-nya. Yang masih berlaku nih, tujuan Bank Indonesia mencapai stabilitas nilai tukar rupiah bla bla bla, tapi satu aja kan sebenarnya itu. Nah, di situ ditambahi ada bauran kebijakan, menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan kerja. Ini menurut Mas Yanuar tadi masih agak kurang eksplisit ya? Ya, jadi kalau menurut saya mandatnya satu menjaga inflasi, stabilitas nilai rupiah lah gitu. Tujuannya stabilitas nilai tukar rupiah, tetap single mandat sebetulnya. Single mandat. Ya kan? Oh, iya, tetap single mandat. Ya kan? Nah, tujuan stabilitas nilai tukar rupiah itu, ya kan, dengan cara apa? Yang ini, tadinya hanya memelihara stabilitas sistem pembayaran, sistem pembangunan. Nah, tapi nanti dikaitkan bahwa menjaga nilai tukar rupiah itu juga bertujuan dengan bauran kebijakan. Jadi ini tetap single mandat jatuhnya kalau secara kalimat lo ya. Ya, jadi belum ke dual mandat kan belum, ini. Single mandat bahwa tujuan dia hanya menjaga nilai tukar rupiah. Iya. Tapi dia menjaga nilai tukar rupiah ini, Mas Awalil, bisa diukur pakai apa? Stabilitas sistem keuangan dan penciptaan bauran kebijakan, penciptaan lapangan kerja. Nah, menurut saya ini terlalu ngambang. Harusnya menurut saya, ya kan, gini loh. Harusnya kita tuh berani. Berani mereview bahwa kan banyak dari kita mengatakan bahwa resep IMF itu salah. Ya berani dong. Kita harus membuat keputusan politik. Udah jauh dari peristiwanya. Udah keputusan politik bahwa IMF resepnya menjebakkan stabilitas ekonomi kita hanya menjaga nilai tukar. Artinya apa Mas Awalil? Artinya IMF memang memberikan ruang bahwa kita tuh bebas-bebas saja net importir. Devisa bebas lah kurang lebih kan begitu ya. Kalau menurut saya harusnya tujuan Bank Indonesia adalah menjaga kestabilan harga dan penciptaan lapangan kerja. Bukan si nilai tukarnya. Justru menurut saya ini yang harus direview nih secara filosofi. Ya kan? Jadi artinya bahwa yang namanya nilai tukar itu instrumen, sama juga dengan saya menjaga stabilitas sistem keuangan, bauran kebijakan kan itu instrumen. Jadi kalau kita lihat, ini instrumen dijadikan mandat, Mas Awalil. Jadi menurut saya, kita kan harus mengkoreksi IMF nih. Ya kan orang selalu ngomong, ini gara-gara resep IMF gitu kan. Ya kita koreksi, karena IMF menjadikan instrumen kebijakan sebagai mandat. Padahal mandat konstitusinya menciptakan kestabilan harga agar orang punya daya beli, daya kerja, dan menciptakan lapangan kerja kan. Oke, sampai situ Mas. Coba nanti yang tadi terus. Nah ini
dalam menjalankan wewenang tidak lagi memenuhi penilaian kinerja. Ini jadi samar juga akibat mandatnya apa kan, gitu ya. Sekarang gini, kalau Dan ini berarti bisa dipecat DPR loh. betul. Nah sekarang kan jadi sumir ya. Iya. Misalnya saja, saya nggak suka sama Gubernur BI, ya kan? Rupiah misalnya aja sekarang jadi 16.700, Iya. ya. Berdasarkan kinerjanya, dia menjaga nilai tukar. Iya. DPR mengatakan bahwa dia tidak bisa menjaga nilai tukar, ya kan? Gubernur BI-nya mungkin mengatakan 16.700 keseimbangan baru ini, tapi stabilitas sistem keuangan tercapai, Iya. ya kan? Iya, Sektorialnya tercapai segala macam Iya. kan? Kan akan debat terus tuh. Iya. Dan secara akademis ada argumen masing-masing. Nah, kan beda kalau kita mengatakan bahwa mandat dia menjaga stabilitas harga, berarti kan inflasi, ya kan? Ya, ya. Target inflasi, kemudian penciptaan lapangan kerja. Makanya kan kalau di Amerika Serikat, Mas Awalil, ya, dia kan ada titik equilibrium di antara keduanya, Hmm. ya kan? Ya, ya. Artinya inflasi berapa yang juga bisa menciptakan lapangan kerja. Iya. Itu kan equilibriumnya. Iya. Jadi kalau sekarang kita mau mengatakan evaluasi kinerja, kalau mandatnya jelas bahwa dia itu menjaga stabilitas harga, menjaga penciptaan lapangan kerja, berarti ada angka equilibrium kan? Nah, kalau dia tidak bisa melakukan ini, berarti dia melanggar mandat kan? Kinerjanya berarti direview. Nah, kalau sekarang kan nanti jadi luas gitu. Iya, iya. Kesalahan dalam Jadi ruang politiknya terlalu lebar. Terlalu ya, lebar. Di draft baru ini. Nah, jadi kalau saya sih sebetulnya harusnya kesempatan juga kita mereview resep salah dari IMF itu. Ya, tapi ini udah jelas bahwa ini BI nggak independen, Mas. Karena kan ini di DPR memutusin meskipun dengan keputusan Presiden. Nah, pemirsa, menurut saya ya kita sudah tahu lah kondisi politik kita antara parlemen dengan presiden. Padahal tadi Mas Yanar mengingatkan ini Bank Indonesia ini disebut loh Bank Sentral itu di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Bank Indonesia belum dihapus kan. Pasal ini jadinya mengamandemen sebagian isi Undang-Undang BI itu kan jadinya toh. Itu kan di situ amandemen. Jadi ini bukan hal sederhana loh ini. Pencantuman ini menjadi hal serius. Jadi harusnya Mas Awalil kalau menurut saya ya, dengan kita memberikan ruang bahwa seorang Dewan Gubernur BI itu bisa direview terkait dengan mandatnya segala macam, harusnya di sini mengatakan bahwa ketika DPR ini segala macam, pemberhentian Dewan Gubernur ya harus lewat izin presiden, tapi diperkarakan di MK. Iya, begitu. Jadi yang memutuskan harus majelis di MK. Berarti ini juga sebetulnya kalau mau konsisten, ya undang-undang BI-nya sekalian dirubah semua. Iya. Karena kan ini semangatnya nggak sesuai dengan, bukan hanya pasal ini urusannya kan. Karena kalau ini yang muncul ini yang muncul, orang akan menganggap bahwa Bank Sentral kita sudah nggak independen. Bank Sentral kita artinya bawahannya DPR gitu loh. OJK juga, LPS juga kan gitu. Kalau mau begitu ya nggak apa-apa, tapi jelas di undang-undang yang terkait ya, tidak hanya di sini kan. Jadi pemirsa, ini bukan hanya soal kami ekonom, ini soal para pemilik modal, soal asing. Kepastian. Tidak, kita juga berdua selalu kita mengevaluasi. Tidak mesti juga independensi itu pilihan terbaik, itu tidak juga. Tetapi konsistensi dalam aturan main itu sangat perlu ya. Konsistensi, penegakan aturan itu. Jadi begitu bisa terbaca oleh para investor, kita juga rakyat untuk bisa melihat kesinambungan itu. Oke, sampai sini dulu ini kita belum tahu soalnya ditetapkan atau tidak. Nah, kita masuk ke topik ketiganya yang operasional. Ini gimana, Mas? Ini kan menarik nih menurut saya. Dilihat-lihat dulu, Mas. Jadi bisa saja juga terbaca begini. BI semakin harus melaporkan lebih rigid dong kepada DPR. Saya pada dasarnya setuju sih. Nah, kalau ini boleh ya. Boleh bahwa pada dasarnya harus ada KPI Key Performance Indicator. Ketika seorang Dewan Gubernur ada target. Misalnya gini Mas Awalil. Kalau sekarang kan kita selalu mengatakan target inflasi 4 misalnya, plus minus 1. Gitu kan, selalu yang dikatakan. Kalau di Banggar ketika 2,5 plus minus 1. 2,5 plus minus 1 gitu. Nah, menurut saya ini kan memang harus jelas, detail dulu. Artinya gini, 2,5 plus minus 1 terkait dengan bauran kebijakan. Bahwa kebijakan ini bisa menciptakan kredit berapa misalnya. Bisa menciptakan stabilitas pasar SBN berapa.
Jadi menurut saya ini sih bagus sih. Bagus, supaya BI jelas lah anggarannya itu untuk Jadi, apa kan? cuman maksud saya kalau sampai ke yang level teknis, misalnya Iya. saja Ah, BI dikatakan untuk menjaga inflasi, misalnya 2,5 plus minus 1. BI mengatakan ya untuk kebutuhan APBN, rupiahnya misalnya di berapa sampai berapa, iya, ya. Nah, yang sampai mengatakan bahwa BI akan melakukan anggaran iya. operasional kebijakan untuk stabilisasi rupiah, PT menurut Falas lah saya ya, salah falas dan satunya. sebagainya. Menurut saya nggak bisa karena forumnya terlalu terbuka. Iya, pasar malah nanti Dan mengambil keuntungan, profit taking dong para pelaku. dan ini harus dijaga Iya, juga iya, persoalan insider tradingnya, Mas. Iya, 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 iya. Karena kan ini teknis banget ya. Kalau Iya, kalau sampai Dewan Gubernur itu mengatakan misalnya dia akan menjaga SBN di harga berapa. iya. Dia akan menjaga Itu harus misalnya. rapat sangat tertutup ya. Ya, jadi kalau menurut saya hal-hal yang terkait itu, Iya, menurut saya memang harus diberikan ruang. Itu memang iya, independensinya Gubernur Bank Sentral. Oke, Tapi yang dikunci di mana? Di outputnya. oke. Jadi yang di sininya itu ya terserah aja bagaimana dia ngatur, tapi outputnya diatur. Iya. Misalnya inflasinya berapa, penciptaan lapangan kerja berapa, bauran kebijakan Iya. terkait kredit berapa, stabilitas SBN berapa, dikunci di sininya Mas. Tapi jangan ke hal-hal yang Iya. dapurnya gitu. Ya, pengamat gitu kadang melihat begini ini, karena selama ini pemirsa kita di kanal ini udah bolak-balik menganalisis laporan keuangan BI ya, bahwa memang dalam jauh lah dia dibandingkan kementerian lembaga anggarannya, dan tidak jarang juga orang menggarisbawahi fasilitas kepada Dewan Gubernur, direksi, ya, di bawahnya Dewan Gubernur sampai ke pegawai itu kan gede. Oke, itu satu hal yang mungkin perlu lebih dipertanggungjawabkan. Kira-kira kan begitu, Mas. Bahwa kalau Mas Yanor pulang ya memang layak aja karena mereka ngurusi macam-macam. Tapi ini kan jadi kesannya ketika dia lebih dirinci, ini kan DPR makin lebih bisa cawe-cawe, Mas. Bener nggak saya nangkapnya jadi begitu kalau dirinci begini? Ya, kesannya kan kita udah paham sama-sama lah Ya, soal itulah. politik ya. Iya. Kan sekarang gini loh Mas, kayak yang sekarang rame-rame CSR ini. Iya. Ya. Iya. CSR ini kan kena ke anggota DPR lama nih, Iya. yang memilih gubernur yang sekarang dipilih oleh yang lama, Iya. ya kan? Iya. Dikenakan kan ke situ. Iya. Nah kalau sekarang nanti misalnya ya dengan pembahasan kayak gini segala macam detail, DPR tahu misalnya anggarannya ada berapa lah, Iya. sisa anggaran berapa, dia minta tambahin CSR-nya, minta tambahin segala macamnya, gitu loh. Jadi kalau menurut saya, gini Mas, ini sebetulnya BI ini kan kalau kita lihat di LKPP, ya kan, ada di aset penempatan modal pemerintah di Bank Indonesia, Oke. ya kan? Tapi kemudian dia mengatur sendiri kan Iya, iya. anggarannya. Dia pemirsa saya tambahin sedikit bahwa BI itu tidak masuk dalam APBN. Dia punya anggaran sendiri. Anggaran sendiri, tapi dia masuk di LKPP, Iya. modalnya, Iya. anggarannya dan sebagainya. Iya. Nah, memang kan yang jadi persoalan adalah timbul kecemburuan kan, Iya. karena sama-sama lembaga negara. Iya. BI itu karena dia mengelola operasi moneter, mengelola segala macam laba moneter yang ada, sehingga kan akhirnya remunerasinya pun Gede. gede, ya kan? Menurut saya harusnya, kalaupun mau kayak gitu, ada satu mekanisme bahwa BI itu misalnya yang sekarang lagi rame nih, ya, misalnya BI itu karena dia lembaga negara, ya, dia misalnya menyuplai lah ke APBN berapa dari laba moneter itu, ya kan Mas? Iya. Ya kan, walaupun pasti ini akan jadi pertentangan. Ya, saya potong dikit. Kalau aturan yang sekarang terlalu, setiap 5-7 tahun baru nyetor karena dikaitkan dengan modal, Mas, dengan kewajiban moneter. Tapi terjadinya 10 tahun paling sekali. Ya. Kalau Mas Yanor ini kan ingin sekalian dengan dengan laba, bukan laba ya, sisa itu ya biaya dengan saya surplusnya. ingin agak advance sedikit lah Ya. ya, Mas. Kita lihat Cina nih, ya. Cina itu waktu 2008 ngebentuk SWF, ya, yang Sovereign Welfare Fund itu, yang CIC, China Investment Company. CIC itu dibentuk 2008, Mas. Itu dari laba moneter bank sentralnya. Oke. Ya, laba moneter bank Surplus sentral. ya, surplus surplus laba bank moneter sentral. dari falas.
ditambah ketika mereka 2003 membentuk holding badan BUMN mereka yang namanya SASAT. Jadi di 2008 itu dia punya 2 sumber untuk memulai, satu dari laba moneter, satu dari laba dividennya SASAT. Dua ini kan memang tidak masuk ke laporan keuangan pemerintah, tapi digunakan oleh pemerintah untuk modal membentuk SVF. Nah, jadi kan menurut saya, ya kalau kita mau kayak gitu, BI kan sekarang melakukan dari stabilitas segala macam, ada laba moneter segala macam. Daripada misalnya itu dipakai nanti akhirnya untuk menambah kesejahteraan pegawainya, CSR buat DPR gitu ya, buat segala macam. Kan sebetulnya kita bisa menstrukturkan seperti kayak Cina gitu. Begitu laba moneter, katakan mau 5 tahun gitu. Begitu laba moneter 5 tahun, kalau di angka kriteria berapa, berarti itu misalnya harusnya diserahkan ke dalam SVF negara. Kan itu menurut saya lebih terstruktur dibandingkan kalau gini, kesannya dicawe-cawe gitu. Jadi saya tambahin informasi buat pemirsa. Biaya operasional yang terhadap operasi ya, terhadap SDM, logistik, lalu di bagian situ ada lain-lain ini mayoritas untuk CSR. Itu 2-3 triliun bisa tiap tahun. Jadi ya cukup signifikan gitu kan. Sekarang kan gini Mas Awalil ya. Sekarang laba moneter BI berapa nih? Besar ya. CSR ya, kalau pakai aturan aja, aturan cuman dialokasikan 5% saja, itu pasti angkanya besar. Jadi menurut saya ada intensi kan? Benar-benar. Intensi bahwa sebetulnya laba moneter ini akan menambah CSR kan? Iya kan. Ya, kurang lebih begitu Mas. Kemarin terakhir kan sekitar 60-70, pernah 100 triliun. 5% ya 4-5 triliun. Iya, jadi maksud saya gitu. Maksud saya baru paham ini bahwa bisa ke situ cara ngitungnya ya. Jadi kalau caranya kayak gitu kan menurut saya apa guna? Yang CSR itu ada gunanya. Tapi kan lebih bermanfaat menurut saya kalau itu menjadi setoran misalnya ke SWF-nya Danantara. CSR-nya dikurangi, gitu. Bukan hilang juga lah ya. Ya, menurut saya kan CSR nanti di badan usaha aja. Jadi kan ada di Danantara kan ada banyak badan usaha kan. Betul, jadi maksud saya alokasikanlah itu ke penambahan dana SWF untuk SWF investmentnya sih. Dan nggak mempengaruhi APBN. Sementara ini pemirsa, ketika laba BUMN yang mestinya masuk APBN dipindah ke Danantara mempengaruhi defisitnya, pendapatan dan defisitnya APBN. Kalau ini kan enggak. Jadi kalau saya kita ikutin Cina aja. Cina kan juga dia membiayai SWF-nya itu dari laba moneter bank sentralnya. Jadi ini pemirsa, saya menafsirkannya begini nih, Mas Yanuar ini ya oke saja bahwa Bank Indonesia ini lebih terbuka sedikit lah dan lebih GCG-nya masuk lah ya, orang publik itu tahu tuh bahwa ini anggarannya kurang lebih begini. Tapi kalau yang tadi itu kesannya ini bukan untuk publik, ini untuk DPR untuk lebih mengawasi, bukan kita publik kan. Yang kedua, yang kita dari kajian kita di sini selama ini itu ketika kita mengkaji soal surplus Bank Indonesia, lalu kemudian pengeluarannya itu seperti apa, kita melihat itu ada yang sebetulnya bisa diefisiensikan. Salah satunya tadi karena CSR, bisa jadi juga yang lain-lain tadi bisa kan di SDM itu mungkin bisa lebih rasional lah kan, naikannya berapa, maka itu bisa menjadi sumber Danantara, sebutlah begitu kan, yang tidak mengganggu APBN. Sekarang kan gini Mas Awalil ya, apa yang kita rasakan nih, rupiah ya terus melemah kan, keseimbangan baru. Tapi Bank Indonesia mengatakan stabilitas sistem keuangan tercapai. Kenapa? Karena volatilitasnya nggak pernah tetap dijaga kan. Tapi di masyarakat kan, tapi sekarang rupiah 16.700. Apa manfaatnya buat masyarakat kan? Berarti kan laba moneter ketika BI menjaga stabilitas yang harga yang harus dibayar itu pelemahan nilai tukar rupiah. Labanya ini dipakai untuk kegiatan masyarakat dong. Ya kan Mas Awalil, dipakai untuk kegiatan masyarakat. Artinya di-reinvestmentkan lagi kan? Di-reinvestmentkannya oleh apa? Kan kita sekarang udah punya DIM itu dan antara investment management. Ya kan? Lariin ke sana. Tapi saya yakin DPR nggak setuju. Karena DPR kan justru yang mau dilihat kan angka ininya. Di kita ini kan gini loh Mas Awalil, karena ya kita bicara terbuka lah. Ya, mana ada yang gratis kan? Dipilih sama DPR. Selama ini bahwa untuk memilih anggota Dewan Gubernur itu ya dibagilah CSR itu kali kan? Iya, dugaan kita lah ya. Dugaan kita.
Nah sekarang Karena kan dari kasus memang kelihatannya itu dari kasus yang berkembang. dan sekarang kelihatannya kan karena lihat BI anggarannya besar ya. Iya. Jadi kalau menurut saya sih kembali lagi Mas Awalil ya. Dalam hal menentukan KPI, saya sih setuju-setuju aja. Iya. Misalnya BI, mandatnya pun sekarang masih sumir. Ya. Karena single mandat Ditambahi penjelasan. stabilitas nilai tukar. Ah. Untuk mencapai single mandat stabilitas nilai tukar ini baru ada tadi Iya, tambahannya itu. bauran. Bukan mandat loh. Bukan mandat. Kalau mandatnya itu Iya. adalah menjaga stabilitas harga, menjaga lapangan pekerjaan, Itu jelas instrumennya salah satunya menjaga nilai tukar, Iya. menjaga sistem. Ini menurut saya ada hal filosofis yang harusnya dibalik. Iya. Ya kan? Jadi artinya harus KPI-nya apa terhadap mandatnya. Stabilitas harganya berapa? Penciptaan lapangan kerjanya berapa? Kalau dia tidak mencapai mandatnya, berarti dia melanggar konstitusinya. Oke. Ya kan? Nah, siapa yang berhak mengatakan dia melanggar konstitusinya? DPR. Tapi siapa yang mengatakan bahwa dia melanggar konstitusi? Ya Mahkamah Konstitusi. Iya, logikanya begitu. Jadi menurut saya kita buat segala sesuatu itu teratur gitu loh Mas Awalil, bukan sesuatu yang serabutan Ya, gitu loh. bukan selalu menjadi keputusan politik ad hoc bahkan. Nah, kan jadi begitu. Jadi menurut saya itu apa yang dikatakan kinerja? Jangan-jangan gini loh, kinerjanya karena dia nggak mau geser angka CSR misalnya. Ya. Wah nanti dicari-cari kan. Padahal mungkin dia untuk mandatnya dia mencapai mandatnya. Nah sekarang dengan mandatnya nilai tukar, sumir kan Mas Awalil. Begitu rupiahnya 16.800, kamu nggak bisa jaga mandat karena rupiahnya melemah. Digantilah dia karena politis kan, Iya. ya kan? Nah, Kalau berdasarkan itu udah berkali-kali Gubernur Bank Indonesia diganti. Kan tahu kita analisis tahunan. Jadi maksud saya, Mas Awalil ketemu poinnya dengan sekarang itu mandatnya hanya menjaga stabilitas nilai tukar. Setiap hari kita bisa ganti Gubernur BI, Mas Awalil. Kalau ukurannya adalah politik. Ya kan? Kan harusnya kan bahwa rupiahnya melemah boleh, tapi asal inflasi terjaga. Makanya menurut saya itu revisi terhadap resepnya IMF itu mutlak, harusnya itu dulu dilakukan. Oke, ini BI ya, kita geser sedikit ke OJK, tapi kita mulai dari ini kan saya itu salah satu ekonom suka belajar, tapi yang saya sering kurang paham itu adalah terkait apa yang disebut dengan tindak pidana sektor keuangan. Terus padahal kita di sini sudah pernah loh pemirsa, nanti kita akan bahas lagi. Loh, OJK ini kan wasit, bahkan pengadil lah ya, bahwa apalagi tadi udah jelas nih, dia juga bahkan berhak menjadi penyidik kan. Nah itu, sementara kita pernah mengevaluasi di sini bahwa tahun 2023 laporan keuangannya OJK itu WDP, ya WDP itu sangat tidak wajar untuk si wasit kan. Nah kita 2020 belum bahas WTP sih, tapi nanti kita masih cari tahu apa pembahasannya terhadap yang dulu WDP itu kan harus diperbaiki. Tapi nanti sebelum ke sana, saya pengen dapat gambaran dulu sebetulnya OJK terkait dengan tindak pidana di sektor keuangan tuh, ilustrasikanlah Mas kita. Oke, gini, apa misalnya? Gini Mas Awalil, OJK ini dulunya yang pasar modal, ada Badan Pengawas Pasar Modal. Di Kementerian Keuangan, Bapepam LK ya? Bapepam LK. Oke. Tadinya Bapepam. Oh, Bapepam. Pasar modal. Pasar modal aja ya? Terus ada Dirjen Lembaga Keuangan. Oh, dua ya. Dirjen Lembaga Keuangan ini yang urusan asuransi dan lembaga keuangan non-bank. Bapepam sama Dirjen LK digabung jadi Bapepam LK. Oke. Gitu loh Mas Awalil, sejarahnya. Nah, perbankan. Mereka pengawas ya? Pengawas dan juga memang pemeriksa. Oh, pemeriksa dan ya. regulator. Regulator, oke. Perbankan itu ada di Bank Indonesia. Itu. Nah, OJK menggabungkan ini semua. Nah, Undang-Undang Pasar Modal itu ada pasal pidana. Gitu loh Mas Awalil. Oke. Pasal pidana terkait dengan perdagangan orang dalam, terkait dengan manipulasi pasar, terkait dengan informasi menyesatkan dan sebagainya, terkait hubungan afiliasi dan sebagainya. Nah, karena dia mengatur pasal pidana, diberikanlah kepada Bapepam itu hak penyidik. Oh, hak penyidik. Memang dari awal sudah ada di Bapepam, penyidik pegawai negeri sipil namanya. Jadi artinya Bapepam merekrut orang ya sebagai PNS, diberikan pendidikan penyidikan seperti kepolisian, maka dia dapat brevet sebagai PPNS. Nah, OJK digabungin. Nah, kalau dulu yang namanya perbankan
penyidiknya itu adalah Bareskrim Polri. Oh, bukan orang BI ya? Bukan. Jadi BI tidak pernah melakukan penyidikan pidana. Iya. Tapi di Undang-Undang Perbankan yang ada pasal pidana ada. Tapi yang melakukan fungsi penyidikannya itu adalah Bareskrim. Ya, waktu itu Bank Indonesia memberi informasi saja, ya. Jadi ada yang namanya tindak pidana perbankan dan moneter di kepolisian. Gitu di Bareskrim ada tindak pidana perbankan dan moneter. Kayaknya masih sampai sekarang. Masih kurang lebih begitu. Nah, kemudian yang asuransi dan lembaga keuangan juga sama di Bareskrim. Gitu loh Mas Awalil. Nah, di Undang-Undang Kejaksaan sama halnya juga dengan kepolisian. Kejaksaan kan tetap punya hak penyidikan juga Mas Awalil. Ya kan? Walaupun betul. Kan di kepolisian juga begitu. Nah, yang tidak dimiliki oleh Undang-Undang Pasar Modal ini hak penuntutan. Penuntutan itu ada di Kejaksaan Agung. Nah, Kejaksaan Agung boleh nggak dia melakukan penyidikan? Ya seperti halnya juga polisi. Kalau misalnya Kejaksaan Agung melakukan penyidikan, ya bisa-bisa aja. Termasuk yang sekarang lagi rame yang berkait dengan korupsi dan sebagainya ya. Itu konstruksi hukum acara pidananya. Nah, OJK dileburkan. Nah, dileburkan ini berarti penyidik perbankan, penyidik asuransi, segala macam itu juga ada di OJK. Nah, bahasa apa adanya nih ketika OJK pertama kali dulu berdiri itu, Mas Awalil, yang di kepolisian itu merasa ranahnya yang selama dikurangi, ini, ya kan, apalagi kan kalau tindak pidana perbankan dan moneter kan, waduh, berhadapan dengan orang-orang, orang punya duit. Wah, punya duit, merincing lah gitu loh. Nah, ini memang sudah timbul persoalan sejak awal, Mas Awalil. Nah, kemudian Ketua OJK pertama kali, Komisioner OJK pertama kali berdiri itu, Pak Mulyaman Hadad, dia kemudian membuat MOU dengan Kapolri. Kalau saya nggak salah, Kapolrinya itu Pak Sutarman atau siapa gitu. Kalau kita lihat di websitenya OJK juga ada. Dalam MOU itu dikatakan bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang OJK untuk penyidikan pidana itu, maka tenaganya itu dari kepolisian. Ya kan Mas Awalil? Nah, kalau isunya ke sini, ini soal reformasi kepolisian sih. Ya kan Mas Awalil? Jadi kalau kita sekarang mau ngambil KPK misalnya, ketika dia mau membuat penyidiknya sendiri, ribut kan sama polisi. Ya kan? Nah, jadi sebetulnya kalau ini Mas Awalil, itu adalah ranahnya rebutan lapak lah kurang lebih. Iya, karena saya potong dikit yang undang-undang yang 2023 P2SK ini mengasih kata hanya, berarti kan yang selain OJK kecuali dilibatkan. Nah, ini dikembalikan lagi nih, dikembalikan bareng lagi, boleh semua. Jadi ketika terjadi kekosongan ini, jadi gini loh. OJK pertama kali berdiri ada MOU. Saya termasuk yang mengkritik. Karena menurut saya berarti OJK itu gagal. Karena OJK itu didirikan untuk reform institusi. Terutama untuk litigasi dan penyidikan. Dan penyidikannya itu menurun. Nah, di Undang-Undang P2SK 2023, dia mempertegas seolah-olah Mas Awalil, MOU yang pernah dilakukan ketika Ketua OJK pertama kali, di tahun 2013-an, itu dicabut oleh Undang-Undang P2SK 2023. Hanya untuk OJK saja. Nah, mempertegas apa yang menjadi amanat undang-undangnya. Sebenarnya dia mempertegas aja ya. Jadi menurut saya sebetulnya benar itu. Ya kan? Kalau mau rubah sekalian dari awal. Nah, mempertegas itu. Jadi mempertegas bahwa memang itu haknya ada di OJK. Nah, kemudian di MK dengan kata lain bahwa maunya polisi, itu masih bisa menang tuh di MK tuh. Ya kalah lah pokoknya nih. Si OJK yang mendukung ide OJK saja. Yang mendukung ide OJK saja. Kalau saya dalam posisi mana? Menurut saya dalam posisi harusnya ini tidak di amandemen. Dan harusnya MK melihat kepada filosofinya. Memang dulu awalnya memang pidana itu ditangani oleh ini. Nah, kan sebenarnya gini loh Mas Awalil. Kalau ternyata kompleks ini ya. Jadi kalau dari sini ujungnya adalah MOU yang pernah dibuat dibatalkan oleh Undang-Undang P2SK 2023 dikembalikan lagi. Bahkan dikembalikan dalam bentuk undang-undang bukan MOU. Ya kan? Undang-undang ini. Jadi intinya kalau sekarang juga orang lagi ramai ngomongin reformasi kepolisian, ini salah satu yang memang harus
Ya dicermati lah Dicermati, ya, di-reform. dipertimbangkan. Jadi menurut saya gini loh, akan lebih baik OJK diberikan seluruh kewenangannya, perkara orangnya itu adalah orang kepolisian, ditarik aja. Iya, kan, ya. Ya, Tapi kemudian jadi orangnya OJK misalnya ya. ya kayak KPK lah seperti itu kan, ketika KPK memakai orang kepolisian kan bisa. Misalnya kita ambil contoh Mas Novel Baswedan gitu ya. Mas Novel kan tadinya polisi. Iya. Begitu dia masuk ke KPK dan KPK menginginkan ada penyidik independen tidak terkait dengan polisi, dia kan keluar dari polisi. Iya. Menurut saya kan bisa begitu ya. Bisa. Ya kan, dibandingkan seolah-olah jadi ini cawe-cawe terus Iya, kepolisian terhadap urusan. Bisa kita tambahkan kejaksaan juga kan. Oh iya, jadi gini masalah. Karena memang begitu pasalnya. Pak, ini menarik menurut saya. Undang-undang ini hanya didasari dua urgensi, ternyata meluas. Meskipun yang urgensi tadi salah satunya Mas Yanuar punya pendapat beda ya, ini penting. Ini pendapat bahwa bisa-bisa juga memang MK sendiri nampaknya ya keputusannya itu perlu kita cermati toh. Yang soal dia membawa kembali bahwa itu tidak hanya OJK. Karena gini Mas Awalil, dari beberapa teman-teman di market ya, di pasar modal gitu ya. Nah, ini. Beberapa tuh komplain juga. Ada beberapa ngomong ke saya gitu ya, kok sekarang dikit-dikit diambil sama Kejaksaan Agung. Nah, saya punya satu pendapat. Jadi saya katakan ke teman-teman di market, ya ini karena OJK yang diberikan kewenangannya tidak melakukan proses penyidikan kan. Akhirnya kan diambil oleh Kejaksaan Agung. Nah, penegasan... Kayaknya kasus litigasinya OJK menurun drastis loh ya. Menurun. Dulu kita terindikasi dari denda-denda yang diperoleh menurun. Gitu Jadi kalau menurut saya, dengan sekarang kayak begini, bayangin OJK bisa menyidik mereka, polisi bisa menyidik mereka, Kejaksaan Agung bisa menyidik mereka. Tidak ada kepastian hukum, Mas Awalil. Nah, itu masalahnya ya. Dari sisi kami ekonom, dari Mas Yanuar ini. Jadi, kalau menurut saya, harusnya MK memutuskan bahwa penyidik itu ya tetap ada di OJK. Perkara bahwa itu harus mengakomodir juga penyidik dari kepolisian, dari segala macam, ya itu yang harus dimasukkan kan? Iya, ditambahkan. Kalau sekarang dengan keputusan ini, seolah-olah di industri keuangan ini, OJK boleh melakukan penyidikan, bukan polisi. Seolah-olah, Mas, memang begitu. Memang begitu. Pasalnya. Jadi bayangin, apa yang terjadi misalnya OJK melakukan penyidikan, masuk kemudian polisi, masuk kemudian Kejaksaan Agung, 3 penyidik. Ini juga menciptakan ketidakpastian. Jadi kalau menurut saya, yang hal kayak gini itu sebetulnya di Undang-Undang P2SK ini dia menegaskan bahwa memang amanatnya di OJK. Menegaskan kembali dan menurut saya memang OJK ini harus direform di sini. Jadi tapi kita juga masuk ke situ ya. Dia diberi mandat yang jelas, tetapi juga OJK-nya sendiri direform. Jadi kan kalau kita bilang Mas Awalil yang tadi kita ngomong BI itu mandatnya apa? OJK mandatnya apa? OJK mandatnya salah satunya kepastian hukum, penegakan hukum. Berarti kan KPI-nya komisioner OJK dalam hal transparansi penanganan hukum, perkara hukum, kan itu harus ada. Dan laporan keuangannya harus benar. Oh iya, kan lo gini loh. Dari sisi pelaku pasar ya, pelaku pasar perbankan segala macam, mereka kan dipotong iuran. Iya. Beberapa tuh mengatakan ke saya, misalnya ambil contoh lah, beberapa sekuritas yang terkait dengan proses Jiwasraya dan Asabri diblok semua sama Kejaksaan Agung, nggak bisa transaksi, ya kan? Nah, dia kemudian minta perlindungan ke OJK. OJK bilang itu karena penyidikannya dari Kejaksaan Agung. Sekarang kalau dari sudut pandang pelaku pasar, saya kan bayar iuran. Iya. Harus dapat perlindungan. Harus dapat perlindungan dong. Kepastian lah sekurang-kurangnya. Kepastian hukum. Kalaupun ini ada perkara hukum, ya jangan, ya sama juga dengan kita menyoroti PPATK ada judol semua rekening dorman dia blokir. Kan sama kayak gitu Mas Awalil. Ya kan? Nah, kan agar tidak terjadi kayak gitu kan harusnya kan memang dipilah mana yang terkait proses pidananya. Nggak bisa semua ditutup kan. Jadi ada rekening yayasan masjid yang lama nggak nerima sumbangan ketutup juga. Iya, jadi maksud saya ini memang kewenangannya di OJK. OJK memang harus reform, ya. Kalau sekarang menurut saya malah mengakibatkan di sektor jasa keuangan ini, misalnya saya lapor ke OJK sebagai konsumen,
Nggak ditanggapin. Lapor ke Bareskrim. Lapor ke Kejaksaan Agung. Tiga-tiganya masuk. Dan mohon maaf nih, citra aparat penegak hukum kita tuh juga kurang baik kan, Mas Awalil. Dia harus reformasi dulu. Jadi menurut saya ini isunya menjadi isu penegakan hukum. Iya. Harusnya kan dibuat simpel gitu, bukan dibuat tambah rame. Tapi saya ingat dulu waktu kita kanal ini pernah bicara OJK, dan saya janjikan nih ke pemirsa kita akan bicara OJK lagi, tapi kami lagi menyiapkan bahan. Itu salah satu yang perlu reformasi terhadap OJK ini adalah pemilihan Dewan Komisionernya. Oh iya, Nah, jadi gimana itu Mas? Mumpung ini kesempatannya nih pas. Jadi kalau menurut saya, karena OJK diberikan kewenangan penyidikan itu, harusnya Dewan Komisioner yang ditetapkan itu punya kemampuan litigasi, Mas Awalil. Sekurang-kurangnya ada di antara komisioner gini itu. loh, jangan sampai kapasitas yang dicari untuk ketua komisioner OJK dengan kapasitas yang dicari untuk gubernur BI itu sama. Beda tugasnya. Nah, di Undang-Undang P2SK ini kan ada membahas soal pansel juga. Betul. Menurut saya, panselnya kan Menteri Keuangan semua. Ketika pansel di OJK, yang dicari itu adalah orang-orang litigasi, Mas Awalil. Litigasi, ya. Yang memahami masalah. Yang memahami bagaimana aturan hukumnya. Kalau memilih di BI, milih. Gimana dia ngelihat kebijakan, ya, kayak Purbaya itu kan, uang beredar, segala macam itu kan. OJK nggak ada. Tugas itu dia nggak ada. Jadi OJK itu menurut saya ya karakternya memang harus kuat litigasinya. Orang curigaan lah, tanda petik ya, curiga memang, dalam konteks positif. Ya memang dia memang pengawas fungsinya lah ya. itu. Pemeriksa, pengawas. Jadi maksud saya tuh kesalahan-kesalahan ini juga muncul amanat undang-undang, tapi pemain yang dipilih coba sekarang dengan segala rasa hormat kita gitu ya. Pak Mahendra misalnya, Mahendra Siregar, Ketua OJK, ya. Apakah dia pernah punya pengalaman litigasi di sektor keuangan? Kan enggak. Yang lebih kan dia memang punya pengalaman sebagai ekonom, birokrat kan? Kan cocoknya di BI bukan di OJK. Kalau di OJK kan minimal dia tahu gitu soal litigasi, soal apa, perselisihan konsumen. Itu menurut saya yang salah di panselnya, Mas Awalil. Jadi kita kunci lagi bahwa mengulangi pendapat Mas Yanuar di beberapa bulan yang lalu bahwa ya tadi kejelasan mandat pada BI, OJK itu perlu tegas. Tidak ada masalah BI memperoleh wewenang yang cukup kuat, kedudukan yang kuat, OJK juga demikian. Tetapi pada saat yang bersamaan juga reformasi atas lembaga-lembaga tersebut juga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh kan. Terutama dalam konteks ini kita bicara OJK ya, ini reformasi OJK ini. Ya, dan kita juga memberikan ruang bahwa yang mengawal reform di BI, di OJK dan juga LPS ya, gitu ya. LPS betul. Iya, memang DPR. Kita juga tidak bisa menafikan masalah itu memang DPR itu mewakili kita. Mewakili kita. Nah, cuman maksud saya apa yang diawasi itu terkait dengan mandat. Dan juga posisinya. Jangan suka-suka dong ngawasi. Terkait mandat. Jadi kalau BI mandatnya apa, OJK mandatnya apa, LPS mandatnya apa. Kalau dia menyimpang mandat, berarti dia menyimpang terhadap konstitusinya kan. Nah, berarti kan diajukan ke MK. Jadi teratur gitu loh. Dan kita berharap DPR di kanal ini kita berharap lebih banyak mendengar masukan-masukan para pakar, pelaku kan, tidak sekedar basa-basi. Ya mohon maaf ini. Cuma RDP basa-basi, tapi benar-benar DPR kan berhak tuh buat forum ya RDP atau di bawahnya lagi untuk menampung pikiran. Kayaknya begitu loh Mas. Iya, coba sekarang ini Mas, undang-undang ini ya, kadang nggak tahu kapan ditetapkan. Begitu ditetapkan, langsung dilakukan evaluasi nih terhadap Gubernur BI, terhadap OJK, LPS. Nah akhirnya kan kesannya bahwa ini undang-undang dikeluarkan emang cuma persoalan mau ganti orang aja. Padahal ada pilihan lain. Ya kan cuma mau ganti orangnya aja kan gitu kan. Jangan sampai ada kesan begitu lah. Gitu. Begitu ya pemirsa, sekali lagi saya tidak bosan-bosannya baik pandangan Mas Yanuar ataupun pandangan saya ini adalah pendapat kami sebagai ekonom, sebagai pengamat dengan maksud literasi. Belum tentu pendapat kami benar, tetapi ya itulah pendapat dan mudah-mudahan bisa memperkaya informasi buat para pemirsa dan kita menimbang-nimbang seluruh pengelolaan negeri ini, karena kita semua berhak, siapapun Anda, semua warga negara Indonesia itu berhak untuk tahu, mengerti, dan dalam beberapa kesempatan mengutarakan pendapatnya.